Ya, Anda kembali lagi sama Pagi Indonesia dan sudah kita lihat tadi adalah video yang diunggah nih oleh Presiden Joko Widodo di akun sosial YouTube resminya. Betul. Pada tanggal 20 Oktober 2018, tepat sudah 4 tahun pemerintahan Jokowi JK memerintah di Indonesia. Tentu saja berbagai capaian ya harus kita akui dan juga telah kita lihat telah dihasilkan oleh mereka. Dan namun apa saja capaian tersebut dan kemudian bagaimana sentimen netizen dalam mengomentari 4 tahun pemerintahan Jokowi JK dan apa yang harus masih diperbaiki dan juga dapat lebih baik. Kita akan mengobrol, kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya. Yang pertama adalah Direktur Komunikasi dari Indonesia Indicator, Mbak Rustika Herlambang. Selamat pagi, Mbak Rustika. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Dan kemudian politisi Partai Nasdem, Mbak Wanda Hamidah. Selamat pagi, Mbak Wanda. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Terima kasih. Kita akan mulai, sebenarnya pengen tahu, misalnya nih Pak Jokowi itu rapornya di media sosial ataupun di dunia maya itu seperti apa sih, Mbak Rustika? Nah, kita bicara soal media sosial dengan jangka waktu pengambilan sampel adalah tanggal 21 Oktober tahun 2017 sampai tanggal 19 Oktober 2018. Oke, ada terdapat 18 juta percakapan. 18 juta percakapan. 18 juta percakapan dari 700.000 akun manusia. Mengenai Pak Jokowi. Mengenai Pak Jokowi. Spesifik ya. Betul. Dan kalau ditanya rapornya seperti apa, kita lihat dari sisi sentimen. Rapor Pak Jokowi tepatnya adalah 7,19. 7,19 dari nilai 10. Dari angka 10, dari 1 sampai 10. Apa yang menyebabkan dia tidak bisa 100? Ada sentimen negatif sebesar 28,1%. Oke. Nah, sebenarnya hal itu tuh menarik kalau kita bicara tentang Pak Jokowi setahun ya gitu. Dari 18 juta itu siapa saja sih yang merespon gitu. Ternyata 82% itu adalah kaum milenial. Oh gitu. Milenial ini ukurannya apa? Di bawah 40 tahun? Di bawah 35 tahun. Di bawah Jadi 35 18 sampai 35 gitu. Jadi saya bikin asumsi yang mulai milih kan gitu. Jadi 18 sampai usia 35 tahun dan itu adalah sebanyak 82%. Dan ini artinya apa? Pak Jokowi yang belakangan mengatakan bahwa saya sedang menuju pada pasar milenial sudah berhasil karena dia berhasil untuk itu. Dan catatan kedua terkait Pak Jokowi adalah bagaimana respon netizen yang berjenis kelamin perempuan. Biasanya perempuan itu kalau bicara politik di media sosial Twitter itu relatif lebih kecil, di antara 30% lah gitu. Tapi di Pak Jokowi ternyata dia lebih tinggi, yakni sebesar 40% atau 39,7%. Dan ini adalah salah satu hal yang menarik kenapa Pak Jokowi dia disukai oleh kaum netizen perempuan. Netizen perempuan. Kita kan langsung tanyakan ke Mbak Wanda karena Mbak Wanda adalah kita lihat yang baik sejarahnya di tahun 2014 kan Mbak Wanda berada di partai yang tidak mendukung Pak Jokowi, ya kan kemudian memutuskan keluar. Walaupun dipecat ya? Diberhentikan karena mendukung Pak Jokowi. Betul, berarti bermasalah dengan partai ya, itu adalah harga yang harus dibayar oleh Mbak Wanda Hamidah. Benarkah kemudian isu-isu perempuan dan juga isu-isu yang lebih perempuan benar ya, itu lebih melekat di tubuh Pak Jokowi dibandingkan dengan calon yang lain? Susah membandingkan dengan calon yang lain karena calon yang lain memang belum ada track record terhadap baik yang yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan, belum ada track record di situ gitu ya. Kemudian dalam hal Pak Jokowi saya mengalami artinya transisi 2009 saya ada di DPRD DKI Jakarta sampai 2014 gitu. Jadi khusus untuk Jakarta sendiri saya merasakan bahwa adanya di 2014 adanya BPJS Kesehatan dan ada juga BPJS Ketenagakerjaan, which is sebelum itu belum ada, gitu ya. Jadi saya sangat happy bahwa apa yang kita perjuangkan pemerataan pendidikan dan kesehatan itu terjadi di tahun 2014. Artinya ketika tahun 2009 itu tugas saya sehari-hari apa yang saya lakukan di DPRD DKI masih mengadvokasi SKTM, surat keterangan tidak mampu, ada masyarakat datang, kita advokasi satu persatu, itu yang saya kerjakan. Nah sekarang kan udah nggak begitu lagi, semenjak Pak Jokowi memimpin Indonesia, BPJS memang ada, BPJS itu semua dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang gratis sampai yang kalau yang tidak mampu gratis, yang mampu memakai dengan premi, dan ini juga manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat yang nggak cuma kalangan menengah ke bawah, tapi juga kadang-kadang kalau kita sakit itu kan yang menengah pun bisa menjadi jatuh miskin karena sakit. Ya alhamdulillah, so far saya merasa bahwa Pak Jokowi is on the right track. Memang masih banyak kekurangan yang insya Allah saya percaya 5 tahun ke depan akan diperbaiki. Betul.
Nah, ini ngomong-ngomong juga tentang perempuan dan juga Presiden Joko Widodo nih. Dalam kabinet kerjanya pada tahun ini, tahun pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala ini dengan jumlah menteri perempuan terbanyak. Ini bagaimana nih, Mbak Wanda Hamidah sebagai politisi dan juga sebagai perempuan melihatnya? Saya happy ya, terus terang di eksekutif saya happy dengan kinerja menteri perempuan di era Pak Jokowi. Ada Bu Susi, ada Bu Siti, betul, Bu Retno, ada Bu Retno, yang ada Bu Sri Mulyani, yang semuanya perform menurut saya gitu. Tapi saya berharap bahwa keberadaan perempuan di eksekutif ini harus diikuti dengan keberadaan perempuan di legislatif juga gitu. Dan sebetulnya saya agak khawatir di sini gitu. Saya merasa ada penurunan jumlah partisipasi, walaupun ada affirmative action, akan ada dari 2009 kalau kita lihat 2009 sampai 2014 ada sedikit penurunan jumlah keberadaan perempuan di parlemen. Nah, kalau ini juga tidak didukung, saya merasa bahwa kebijakan itu juga harus didukung dengan keseriusan partai-partai untuk mengedepankan dan mencalonkan perempuan, nggak cuma di sekitar 30% itu, tapi ditampuk-tampuk nomor 1 atau kepemimpinan. Baik. Kalau kita sekarang kembali ke pemerintahan Jokowi JK di bagian eksekutif, sebenarnya isu apa sih, Mbak Rustika, yang kemudian menjadi perhatian masyarakat luas dalam berbagai sektor? Apa yang paling banyak direspon? Nah, jadi saya sebenarnya mau melanjutkan dulu. Tadi Mbak Wanda itu mengatakan ada dua hal. Jadi satu adalah soal dukungan gitu, bahwa Pak Jokowi sudah on the track, tapi di sisi lain ada harapan yang ingin disampaikan oleh Mbak Wanda. Nah, sebenarnya situasi itu juga terjadi di media sosial. Jadi kalau kita lihat dari emosinya gitu, akan terlihat bahwa Pak Jokowi dan Pak JK itu direspon dengan emosi terbesar itu dua. Apa? Trust dan kemudian anticipation. Anticipation itu adalah salah satu emosi yang dimunculkan dari kaum netizen gitu ya, terkait dengan harapan mereka, kekhawatiran mereka gitu terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu loh. Nah, itu adalah dua isu yang terbesar, dua emosi terbesar. Nah, emosi yang lain memang ada terkait dengan joy, kemudian ada surprise yang mereka kaget-kaget karena Pak Jokowi itu sering sekali bikin kejutan gitu kan, gitu kebetulan. Dan yang terakhir adalah ada yang kecewa walaupun dalam jumlah yang tidak begitu besar, tapi kekecewaan itu cukup ada. Kemudian apa emosi yang paling kecil yang ditujukan kepada pasangan ini apa? Ya, jadi itu kan besar-besar. Jadi bicara soal politik itu kan kadang-kadang orang merasa khawatir gitu kan, gitu atau sedih gitu, aduh kok politiknya seperti ini. Nah, yang menarik dari sisi emosi kan kita bisa lihat bahwa emosi yang paling kecil dan tidak ada lah emosi sadness dan fear. Jadi kekhawatiran, ketakutan gitu terhadap Pak Jokowi dan kebijakan itu hampir kecil sekali jika dibandingkan dengan emosi-emosi yang lain gitu. Nah, ini kita bisa lihat sebenarnya dari bulan ke bulan emosi itu meningkat tajam sejak bulan Agustus, September, dan kemudian Oktober gitu. Sebelumnya dia flat dan kemudian terjadi lonjakan. Apakah ini kemudian berkorelasi positif dengan event-event yang kita telah ada gitu, misalnya Asian Games, Asian Para Games? Betul. Nah, sebenarnya kita bisa lihat ya, jadi dari misalnya emosi joy-nya gitu, emosi joy-nya muncul ketika di bulan September atau di bulan Oktober. Ada apa di situ? Oh, karena di sana ada Asian Games gitu yang mengejutkan. Kemudian juga ada pertemuan dengan Super Junior gitu kan. Dan kemarin di bulan Oktober balik lagi Pak Jokowi balik lagi mengajak kaum milenial mengingat ada Games of Thrones atau Mobile Legends misalnya gitu kan. Itu dia memunculkan emosi yang joy gitu, karena ini kita bicara soal pangsa pasar anak muda gitu kan. Nah, walaupun ada juga tekanan yang ditujukan kepada Pak Jokowi terkait dengan beberapa isu yang dimunculkan gitu. Gitu. Berarti kalau dibilang ini kepala negara yang asik gitu ya, Mbak Wanda kalau dilihat? Ya, salah satu unsur kepala negara ya tentunya harus, kalau nggak ada fear kan dia harus dicintai oleh masyarakatnya. Dan sebetulnya ini dengan kehambelan, kesederhanaan, dan keterbukaan Pak Jokowi ya, kalau kita lihat Pak Jokowi mengunjungi suatu tempat itu, memang masyarakat itu welcome sama Pak Jokowi, selalu buka kaca, melambaikan tangan, dan sebagainya. Body language-nya juga memang jauh dari kesan menakutkan gitu. Jadi masyarakat punya hope di situ karena merasa bisa mengemukakan semua unek-uneknya terhadap Pak Jokowi, menurut saya. Tapi yang paling saya
lihat dari perspektif perempuan, sebetulnya happy-nya gitu ya, maksudnya happy-nya saya sebagai seorang perempuan, saya melihat angka-angka misalnya